Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang berbahagia, sampai kita bertemu kembali di pelajaran matematika dengan KD ya. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan dan debit. Ya. Kita lanjutkan. Nah, apa saja nanti akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama, yaitu operasi hitung satuan waktu. Nah, operasi hitung satuan waktu, Bu Guru akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, mengenal satuan waktu, dan yang kedua, mengubah satuan waktu jam, menit, detik. Untuk mengenal satuan waktu, ini hanya mengingatkan saja ya, mestinya kalian sudah pernah mendapat pelajaran ini di kelas 3 atau kelas 2 ya, sebelumnya. Satu abad ada 100 tahun, satu dasawarsa 10 tahun, satu windu 8 tahun, satu lustrum 5 tahun, satu tahun 12 bulan. Kemudian satu semester 6 bulan. Makanya kalau anak-anak tes ya semesteran itu kan berarti selama satu semester. Biasanya Desember kan, jadi udah belajar Juli sampai Desember, maka itu tes semesteran 1. Lanjutkan, 1 bulan 30 hari, 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit dan terakhir 1 menit 60 detik. Ini menjadi satuan waktu yang sudah biasa kita hadapi dalam sehari-hari. Mungkin yang berbeda atau yang agak asing lustrum, windu, dasawarsa maupun abad ya. Namun untuk pembahasan kali ini kita tidak membahas ini ya. Kita nanti akan belajarnya tentang hari, jam, menit, dan detik. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua yaitu mengubah satuan jam, menit, detik. Anak-anak, selain ada tangga ukuran panjang, ya, tangga ukuran volume, ya, atau tangga ukuran luas, di sini Bu Guru akan mengenalkan tangga ukuran waktu. Dari atas, ini dilihat jam, kemudian menit, kemudian detik. Satu kali turun, ya, biasanya dikalikan 10. Nah, di sini dikalikan 60. Ya. Nah, 1 jam artinya 60 menit. Nah, dari menit ke detik, 1 kali turun pun juga dikalikan 60. 1 menit 60 detik. Nah, kalau dari jam ke detik, 1 jam itu ada dikalikan 60, kalikan 60 lagi karena turunnya 2 kali. Ya. Jadi 1 jam ada 3.600 detik. Nah, ini bisa kita lihat. Ya. Kalau kemudian naik, seperti pada umumnya, kalau naik tangganya berarti dibagi, tapi dibaginya 60. Ya, 1 detik ke menit, 1 detik berapa menit? Berarti 1/60 menit. 1 menit berapa jam? Jadi 1/60 jam. Nah, kalau detik ke jam, 1 detik berapa jam? 1/3600 detik. Ya, jadi kebalikannya. Contoh soal, 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Kita kalikan seperti biasa, hasilnya 120 menit. Lagi, 3/4 jam berapa menit? Nah, dari jam ke menit tinggal dikalikan. 3/4 kali 60. Bisa kita gunakan cara perkalian pecahan yang sudah diajarkan bab sebelumnya. Dicoret-coret ya, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1, 60 bagi 4, 15. Hasilnya 3 kali 15 sama dengan 45 menit. Begitu ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan ke contoh soal yang lain, yaitu penjumlahan. Nah, kita lihat ada model penjumlahan yang seperti ini. Contoh, ini susun pendek. 2 jam ditambah 15 menit ditambah 35 detik ya. Ini satu rangkaian. Kemudian ditambah 1 jam 56 menit 45 detik. Nah, bagaimana caranya?
kalian harus menghitung dulu, jumlahkan dari belakang. Ya, sudah menjadi rumusan bahwa kalau menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, ya, itu dari belakang dulu. Ya. Ini kita jumlahkan. 35 ditambah 45 hasilnya 80. Yang kedua, 15 tambah 56 hasilnya 71. 2 tambah 1, 3. Nah, sampai di sini kita belum selesai. Kenapa? Karena jam tidak ada yang lebihnya 80 detik ya, atau melebihi 60, tidak ada, karena maksimal 60. Menit juga sama, tidak boleh ada yang melebihi 60. Nah, bagaimana kalau yang melebihi 60? Maka harus dikurangi 60. 80 dikurangi 60 ya. Karena apa? 60 detiknya ini bisa dioper ya, bahasanya dipindah ke menit, nanti jadi 1 menit ya. Nah, kemudian sisanya berapa? 80 kurangi 60, 20. Ini nanti yang dipakai buat hasil 20 detik. Nah, kemudian pindah ke sini, kita lihat. Tadinya 71, kemudian ketambahan ya, ditambah 1 tadi dari detik ya, detik tadi menambahkan ke menit. Jadi 1 menit. Ya, meskipun 60, tapi kalau pindah ke menit ditulisnya 1 menit, tidak boleh 60 ya. Karena 60 tadi adalah 60 detik. Baik, kita hitung 71 tambah 1 jadi 72. Nah, angka 70 bilangan 72 menit ini juga tidak bisa karena melebihi dari 60. Maka harus dikurangi 60. Nah, 60 di sini adalah 60 menit. Nanti dia akan pindah ke jam menjadi 1 ya, 1 jam. Oke, kembali ke sini. 72 dikurangi 60. Hasilnya 12. Nah, ini nanti yang buat jawaban 12 menit. Kita masuk ke jam. Nah, awalnya 3 jam ditambah 1 karena dari 60 menit tadi ketambahan 1 jam sehingga 3 tambah 1 adalah 4 jam. Maka hasilnya 4 jam, 12 menit, dan 20 detik. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah, kita lanjutkan satu lagi, contoh soal pengurangan. Nah, untuk pengurangan, sistemnya prinsipnya sama, tidak boleh ada yang melebihi dari 60. Kalau melebihi 60 berarti nanti harus ya dikurangi. Tapi kalau di pengurangan, bila dia dikurangi tapi kok jumlahnya tidak ada kurang misalnya, nah maka dia akan minta depannya. Nah, minta depannya itu nanti akan diberinya 1, tapi 1 itu hitungannya 60. Kalau detik ya 60 detik. Ya. Oke, mari kita hitung dulu. 28 dikurangi 45, kan tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, detik di sini dia harus minta ke menit. Nah, tadinya 40 menit. Nah, 40 menit memberi 1 menit ke detik. Ditulisnya 60 detik. 60 detik ini ditambahkan dulu dengan 28, yaitu 88. Makanya sekarang yang dihitung ini, 88 dikurangi 45. Hasilnya adalah 43 detik. Kita lanjutkan ke sini. Tadi 40 diminta 1 kan ke detik, maka masih 39. Lah, 39 dikurangi 56. Ternyata juga tidak bisa juga ya. Maka 39 menit ini harus minta ke jam. Nah, jam memberinya 1, tapi ditulisnya 60 menit. Ya. Maka kemudian ditambahkan 60 ditambah 39. Hasilnya 99 menit ya. Kemudian angka bilangan ini yang nanti akan dihitung dengan 56. 99 dikurangi 56, hasilnya 43 menit. Oke, kita lanjut ke jam. Nah, tadi 4 jam awalnya diminta 1 jam ya, karena membantu yang menit tadi loh. Nah, masih 3 jam. Kemudian 3 jam dikurangi 1 jam. Sehingga hasilnya 2 jam.
Oleh karena itu hasil keseluruhan 2 jam 43 menit dan 43 detik. Begitu anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, aplikasi soal tentang waktu. Ini akan Bu Guru kenalkan kalian dengan pembagian waktu di Indonesia. WIB, WITA, dan WIT. WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Kamu lihat pulau-pulaunya apa saja? Yaitu Pulau Sumatera, kemudian Jawa, kemudian Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ini masuk WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian WITA, waktu Indonesia bagian tengah, lihat pulau-pulaunya. Ini Bali, Nusa Tenggara, ya baik timur maupun barat. Kemudian tambah Sulawesi dan sebagian Kalimantan. Tadi sisanya ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Itu masuk WITA. Kemudian satu lagi adalah waktu Indonesia bagian timur, ya. Itu adalah Pulau Papua, ya, kemudian juga Kepulauan Maluku. Ya, ini ada Pulau Halmahera, Pulau Seram ya, dan beberapa kepulauan Aru di sini. Nah, apabila untuk pembagian waktunya antara WIT dengan WITA selisih 1 jam, WITA dengan WIB selisih 1 jam. Nah, WIT dengan WIB, timur dengan barat ya, karena 1 jam ditambah 1 jam, maka selisihnya adalah 2 jam. Ya, Bu Guru ulangi. WIB dengan WITA selisih 1 jam. WITA dengan WIB timur nih 1 jam. Makanya kalau dari WIB barat ke timur selisihnya jadi 2 jam. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di Semarang pukul 12, pukul berapa di Papua? Jawab. Semarang kan WIB, kemudian Papua WIT. Karena WIB timur lebih cepat 2 jam dari WIB. Maka caranya 12 ditambah 2 jam. Hasil jam 14. Jadi di Papua pukul 14 ya. Itu. Anak-anak diketahui bahwa karena matahari terbit di sebelah timur, maka lebih dulu itu yang bagian timur ya. Lebih dulu yang bagian timur dulu. Ini lebih duluan siang, kemudian sebelahnya dan sebelahnya. Makanya kalau di Papua itu mungkin sudah berbuka puasa, belum tentu ya. Yang bagian tengah maupun bagian barat ya. Begitu ya anak-anak. Bisa kita lanjutkan esok hari dengan latihan-latihan soal berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.